Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atos. Hanya mereka mendapatkan haus dan lapar. Kenapa? Karena mata tidak mereka jaga, mulutnya tidak dijaga, telinga tidak dipelihara, kaki dan tangan tidak dipelihara. Maka mereka hanya mendapatkan haus dan dahaga saja ketika mereka di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan kaum muslimat di mana saja Anda berada yang kami hormati dan yang kami muliakan. Puji dan syukur marilah sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kepadanya lah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah satu-satunya kita mohon pertolongan dan perlindungan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda, serta kita sehat walafiat hendaknya untuk melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada yang mulia, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah rasul yang terakhir, la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi sesudah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita selalu komitmen menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW dari dunia sampai nanti ke akhirat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan, yaitu ada daftar orang-orang yang rugi dalam bulan suci Ramadan. Kita akan melihat di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat yang ke-103, 104 dan 105. Di sana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah ya Muhammad, apakah akan kami beritahukan kepadamu, kata Allah, tentang orang-orang yang sia-sia amal perbuatannya di dunia. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu mereka mengira mereka telah berbuat sebaik-baiknya, padahal di sisi Allah perbuatan mereka itu adalah sia-sia. Untuk 15 menit ke depan saya akan menyampaikan tentang daftar-daftar orang-orang yang sia-sia amal perbuatannya di atas dunia, terutama sekali di bulan Ramadan. Inilah yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Kahfi ayat yang ke-103 sampai 105. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah ya Muhammad, kata Allah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang sia-sia amal perbuatannya di atas dunia?
allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu mereka menganggap, mereka menyangka mereka telah berbuat sebaik-baiknya, padahal di sisi Allah mereka itu perbuatannya sia-sia, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama adalah ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, yaitu mereka orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat kami. Siapa mereka orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah itu? Salah satunya adalah orang yang tetap melakukan kemaksiatan. Meskipun di bulan Ramadan, mereka tetap menyabu. Mereka tetap melaksanakan kemaksiatan. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Padahal waktu sudah disediakan oleh Allah 1 tahun, 1 bulan Ramadan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan, bulan di mana orang yang meminta taubat Allah akan ampuni dosa-dosa mereka, tapi mereka tetap melaksanakan kemaksiatan, sia-sia perbuatan mereka. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, siapa mereka itu lagi? Orang yang tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan. Kita sudah diberi kesempatan untuk hidup, padahal Rasul saja sejak dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, beliau sudah berdoa untuk disampaikan sampai di bulan Ramadan. Kita sekarang sudah sampai di bulan Ramadan, tapi disia-siakan, tidak beramal ibadah, tidak melaksanakan qiyamul lail, tidak baca Quran, tidak puasa, dan tidak berinfak sedekah. Ada kadang-kadang donatur untuk di masjid, ya, donatur Ramadan, dia tidak mau tahu, tidak mau ikut sama sekali. Mereka menyia-nyiakan waktu, padahal pahalanya sangat luar biasa. Ada salah satu contoh bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia. Ada seorang guru punya murid 3 orang. Yang 3 orang ini disuruh oleh gurunya sama-sama punya kesempatan, sama dengan kita hari ini, bulan Ramadan, bulan ini. Punya kesempatan, masih hidup kita. Dia disuruh, wahai murid-muridku, kamu pergi bertiga, ada ke gua sana. Dan jalannya pun memang agak sulit. Jalan setapak, tidak bisa pergi naik kendaraan. Meniti pematang-pematang sawah. Jaraknya pun luar biasa, sampai 2-3 kilo dari tempat itu. Setelah disuruh, ambil saja, bawa ke sini apa yang Anda dapatkan nanti di sana. Silakan bawa peralatan yang Anda sediakan. Lalu murid ini pun berangkat. Sesampainya di gua, mereka tidak melihat apa-apa. Di dalam gua itu gelap. Yang ada hanya tanah, kerikil, dan mungkin batu-batu yang ada di situ. Lalu murid yang si A, dia berinisiatif, untuk apa saya pergi ke sini? Apa yang saya harapkan di sini? Kenapa guru ini menyuruh saya ke sini? Ya sudahlah, apa yang ada di sini dia minta dibawa, saya bawakan aja. Dia bawalah segenggam tanah ataupun kerikil yang ada di situ. Dia masuk, ditaruh di dalam saku bajunya. Yang si B, dia ada inisiatif, dia bawa asoi kecil. Kemudian dia isi, dan asoi itu pun tidak terlalu besar dan tidak penuh, maka dia bawa. Dan ada yang ketiga, si C, dia ada bawa karung. Dan karung itu pun dia isi, tapi tidak penuh, hanya 2/3. Lalu mereka kembali kepada gurunya. Setelah itu sampai di hadapan guru, guru kami sudah kembali dari gua. Lalu apa yang kalian bawa, kata guru? Si A, saya guru, ini saya telah membawa 1 genggam yang ada di sana. Pas ketika si A membuka telapak tangannya yang diambil dari saku-saku bajunya, ternyata apa isinya bapak-bapak dan ibu-ibu? Ternyata isinya emas intan berlian. Apa kata si A? Waduh, guru, kalau saya tahu ini, ada kesempatan saya untuk pergi lagi ke sana.
Apa katanya dalam hati? Sekiranya saya penuhi saja saku-saku saya, berapa beruntungnya saya. Kata si A. Lalu si B juga dibuka. Coba kamu lihat si B. Maka dibukalah asoy kecil tadi. Ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu, isinya juga tetap emas, intan, berlian. Apa kata si B? Alangkah ruginya saya. Sekiranya saya penuhi asoy ini, saya sangat beruntung, kata si B. Lalu si C. C, mana yang kamu? Dia punya karung. Sudah susah-susah dia mengangkat dan membawanya ke tempat guru. Dibuka, ternyata isinya pun sama, intan, emas, berlian. Maka apa kata si C? Walaupun dia sudah banyak membawa, tapi dia merasakan masih kurang perasaannya. Andaikan saya penuhi karung ini, saya masih bisa mengangkat dan saya akan lebih banyak beruntung. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku, penyesalan yang kadang-kadang memang datangnya di kemudian hari. Jangan sampai kita menyesal. Oleh sebab itu sekarang ada kesempatan kita. Don't wait tomorrow, what you can do today. Jangan kamu tunggu hari esok, apa yang dapat kamu kerjakan hari ini. Al-waktu kasaif, waktu itu adalah pedang, tidak bisa diulang-ulang lagi. Maka pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kata orang Mentawai, ya, time is money. Waktu itu adalah uang. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah dimanapun Anda berada yang kami muliakan. Yang ketiga adalah orang yang hanya sebatas menahan haus dan lapar. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atos. Hanya mereka mendapatkan haus dan lapar. Kenapa? Karena mata tidak mereka jaga, mulutnya tidak dijaga, telinga tidak dipelihara, kaki dan tangan tidak dipelihara. Maka mereka hanya mendapatkan haus dan dahaga saja ketika mereka di bulan Ramadan. Atau sejak pagi tidur sampai zuhur, kemudian tidur lagi sampai asar, kemudian tidur lagi sampai berbuka, tidur saja kerjanya. Ini juga sia-sia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun kita berada, mari kita melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan perhitungan. Jangan kita sia-siakan. Dan yang keempat adalah daftar orang yang merugi atau sia-sia di bulan Ramadan. Orang yang tiba-tiba hanya alim di bulan Ramadan saja. Alim di bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan tidak. Pas di bulan Ramadan, bukan main ke masjid, rajin. Sholat berjamaah, baca Quran, ini dan itu dia lakukan untuk kebaikan. Tapi pas sudah lebaran, dia kembali kepada habitatnya, kembali ke masjid, tidak lagi. Kemudian inilah yang kita khawatirkan, sama dengan hewan kerbau, sesudah dia mandi dengan begitu bersih, lantas masuk lagi kepada kubangannya. Hanya alim di bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan mereka tidak jaga lagi. Ini sia-sia. Dan yang kelima, yang terakhir adalah orang yang menganggap biasa-biasa saja di bulan Ramadan ini. Padahal Allah telah memberikan kesempatan kepada kita dalam 12 bulan, 1 bulan yang sangat istimewa. Tapi dia anggap bulan Ramadan ini biasa-biasa saja. Ini sia-sia kehidupan mereka di atas permukaan dunia. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada yang kami muliakan, inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan lagi akan kita sambung. Sebagai kesimpulan, adapun daftar orang-orang yang sia-sia amal perbuatannya di dunia dan terutama sekali di bulan Ramadan seperti ini adalah, yang pertama, di bulan Ramadan mereka tetap melakukan kemaksiatan, kemungkaran. Dan yang kedua, orang yang tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk beramal di bulan Ramadan.
kesempatan sudah ada. Ini contohnya tadi yang kita sampaikan. Yang ketiga, orang yang hanya sebatas menahan haus dan dahaga saja. Mereka tidak menahan dan tidak menjaga anggota tubuhnya yang lain. Dan yang keempat, orang yang tiba-tiba hanya alim di bulan Ramadan. Ini kita jauhi, jangan hanya di bulan Ramadan kita alim. Dan yang kelima, orang yang menganggap biasa-biasa saja di bulan Ramadan. Inilah yang perlu kita hindarkan supaya amal ibadah kita, kehidupan kita tidak sia-sia di atas dunia ini. Banyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.